Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Muhlisin dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang zakat, tentang orang yang berhak untuk mengeluarkan zakat ataupun menunaikan zakat, dan membacakan ayat Al-Quran juga. Nah, perlu kita ketahui bahwa zakat secara bahasa itu dapat diartikan sebagai pengembangan barokah atau mensucikan. Sementara itu dalam ajaran Islam, zakat berarti suatu pemberian yang berasal dari jenis harta atau ukuran tertentu yang kemudian disedekahkan. Oleh karenanya, zakat dapat didefinisikan sebagai harta yang dimiliki seseorang kemudian disedekahkan kepada golongan yang berhak untuk menerima zakat. Lah, untuk itu siapakah orang yang wajib untuk membayar zakat? Yaitu yang pertama yaitu orang yang berhak, orang yang menunaikan zakat itu harus beragama Islam. Lah, zakat wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mampu dan hartanya tidak kurang dari mencukupi kehidupannya sehari-hari. Maka ia wajib untuk menunaikan zakat. Kewajiban zakat diberikan kepada seseorang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini juga perlu ketahui bahwasanya kewajiban zakat itu diberikan kepada orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dalam Islam, selain untuk membersihkan harta, membersihkan jiwa, zakat juga berguna untuk menolong dan mempererat hubungan sesama muslim. Dengan berzakat, seorang muslim itu telah meringankan beban sesamanya yang ditimpa kemalangan ataupun yang ditimpa musibah dan kekurangan. Terus yang kedua yaitu baligh dan berakal. Dalam agama Islam, mereka yang wajib membayar zakat adalah muslim yang berakal dan baligh. Baligh itu dapat diartikan sebagai cukup umur. Sedangkan berakal berarti ia sadar dan tidak terkena gangguan jiwa atau tidak mengalami gangguan jiwa. Nah, anak-anak dan orang yang terkena gangguan jiwa ataupun gangguan kejiwaan itu tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Yang ketiga yaitu ada orang yang merdeka. Nah, bagi umat muslim yang tidak tergolong budak sahaya ataupun budak yang merenggut kemerdekaannya, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Hal ini mereka tidak memiliki kendala apapun dalam mengelola harta serta tidak menanggung utang dan memberatkannya. Maka orang yang merdeka ini bisa diartikan juga orang yang telah keluar dari hamba sahaya ataupun tidak tergolong budak. Maka apabila ia telah mencukupi hartanya, mencukupi kehidupan sehari-harinya atau telah mencukupi nisabnya, maka ia juga wajib untuk membayar zakat dan tidak menanggung utang serta tidak memberatkan. Terus yang keempat yaitu memiliki nisab atau kelebihan harta. Pengertian nisab adalah ukuran atau batasan terendah yang ditetapkan agama sebagai pedoman dalam menentukan batasan kewajiban mengeluarkan zakat. Itu adalah pengertian dari nisab. Nah, orang yang memiliki harta yang telah mencapai nisab dan lebih, maka wajib mengeluarkan zakat. Syarat-syaratnya, adapun syarat-syarat dari nisab yaitu yang pertama, harta tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok yang termasuk dalam sandang, pangan, papan, dan kendaraan dan alat yang digunakan untuk menafkahi dirinya. Maka harta tersebut adalah harta yang lebih dari mencukupi kebutuhan tersebut. Adapun syarat yang kedua yaitu harta tersebut telah dimiliki dalam ukuran waktu 1 tahun atau sudah mencapai kholnya, mencapai nisab, maka ia wajib untuk mengeluarkan zakat. Terus yang kelima yaitu seseorang yang memiliki harta secara penuh dan diperoleh dengan cara yang halal. Maka jelas harta yang haram itu tidak boleh disedekahkan ataupun diberikan.
Adapun seseorang yang memiliki harta secara penuh bisa menikmatinya dan tidak menyangkut hak-hak orang lain, tidak terjalin hutang ataupun lain sebagainya, maka ia wajib untuk berzakat. Oleh sebab itu zakat menjadi tidak wajib bagi budak ataupun budak yang menebus kebebasan dari tuannya, maka itu masih berstatus budak dan tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Beberapa ulama di sini beranggapan seseorang yang terlibat utang dan tidak menguras seluruh hartanya untuk membayarnya, maka ia tidak diwajibkan untuk berzakat. Hal ini disebabkan syarat wajib zakat adalah harus tetap memiliki sejumlah uang yang memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Maka wajib zakat adalah harus tetap memiliki sejumlah uang yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harta yang dizakati juga haruslah dimiliki dengan cara yang halal, karena Allah hanya menerima sesuatu yang diperoleh dengan cara yang halal dan baik. Dan itulah orang-orang yang wajib membayar zakat menurut agama Islam. Pada dasarnya emang zakat itu wajib bagi umat muslim yang telah dewasa, mampu, memiliki kelebihan harta, tidak kurang ataupun tidak kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lah. Maka itu adalah orang-orang yang berhak ataupun wajib untuk menunaikan zakat. Dalam surat disebutkan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir, yang artinya bahwa dan laksanakan sholat dan tunaikan zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 110. Betapa pentingnya kita sebagai orang Islam itu untuk berzakat, sampai dalam Al-Qur'an ayat ini disebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Untuk menunaikan kewajiban seorang Islam untuk menunaikan sholat itu disandingkan dengan zakat. Maka betapa pentingnya kita sebagai umat Islam untuk melakukan kewajiban zakat apabila telah memenuhi persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi, dan melaksanakan sholat dan tunaikan zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 110. Itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.